Dan ini ibadah yang keempat. Saya tadi siang berdoa, Tuhan mau bicara apa? Karena pagi tadi saya sudah sampaikan kehendak Tuhan atas kita semua. Dan topik yang kita bahas pagi tadi adalah pengujian menunjukkan kualitas iman kita. Ya, kalau Anda mau tahu imanmu di mana, ya perlu diuji. Ya, kalau enggak diuji enggak tahu. Kita mudah saja berkata begini, saudara seiman, haleluya, saya enggak salahkan, boleh-boleh aja. Tapi seringkali saya bertanya, apa betul kita seiman? Jangan-jangan imannya cuma hanya bahasa basi. Tapi akan membuktikan iman kita benar tidak manakala kita dihadapkan ujian. Bukankah kita baru saja selesai diuji oleh alam? Ada begitu banyak orang tidak suka dengan pandemi. Ya termasuk saya juga mau berkata jujur ya gak suka. Tapi mau tidak mau dan itu memang datang kepada kita. Pertanyaannya, kita tinggal di dunia ini kehendak siapa? Keberadaan kita di dunia kehendak siapa? Bukan kehendak kita. Kalau kita mau di dunia ini, kita cari dunia yang lebih baik tentunya kan. Tapi kita ada di dunia ini karena panggilan Tuhan. Itulah sebabnya saya menggunakan statement panggilan hidup. Kita hidup ini karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Supaya kita di dunia ini serupa dengan Dia, itu aja. Lah kalau barang, tanda petik saya menggunakan istilah barang. Kalau kita ini umat yang menjadi kepunyaan Allah, yang merepresentasikan gambar Allah. Masa sih Tuhan izinkan bersama dengan COVID kalau tidak ada tujuan? Bukankah dia pernah bilang sama umat Israel dicatat di dalam kitab Yeremia bahwa Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan. Artinya Tuhan tidak pernah rancangkan sesuatu yang buruk. Kalau toh itu buruk terjadi bukan karena rancangan Tuhan. Karena sifat manusia yang buruk itu membuat kehidupan ini menjadi buruk. Namun kita juga bersyukur bahwa di balik daripada keburukan kita masih punya satu pengharapan. Harapan kita masa depan penuh dengan apa? Pengharapan, itu aja. Sekalipun buruk tetapi ada sesuatu yang baik. Nyatanya pandemi sebagai alat ujian. Pertanyaannya selepas daripada pandemi ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Saya senang dengan seorang sahabat saya. Kalau saya bilang sahabat terlalu keren juga. Karena dia seorang profesor. Dia berkata bahwa pasca pandemi bagaimana peran gereja. Dan gereja seharusnya menjadi alat atau media Tuhan merengkuh kerapuhan. Dan itulah sebabnya awal tahun 2022 Tuhan berikan kita penglihatan. Sulit kita membedakan mana Kristen mana non-Kristen. Ada satu statement Tuhan katakan akan kubersihkan dan itulah yang akan kutampi. Kata tampi itu membersihkan, yang kulit gandum itu keluar, yang gandum tersisa. Dan kita tahu hari-hari ini dari semua sendi kehidupan, baik dari orang yang biasa, orang rohaniawan, di pemerintahan, di mana saja Tuhan sedang bersihkan. Tidak ada gunanya label dengan kekristenan Anda bawa-bawa. Kita pikir dia Kristen, kita anggap dia sudah menjadi pahlawan kita, belum tentu. Justru cenderung malah dia bisa membuat sesuatu yang tanda kutip mempermalukan Allah kita. Hari ini saya tidak berbicara soal kekristenan. Tapi hari ini saya akan berbicara apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang percaya. Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita selama-lamanya. Dan kita akan lihat di dalam sore ini kita akan sama-sama belajar satu topik. Hati menjadi tempat kediaman Allah. Satu ayat pagi tadi waktu saya sedang goes, Tuhan berbicara ini kepada saya. Sepanjang jalan saya terus dibawa kepada satu dimensi keilahian Allah. Lalu mulai Tuhan ingatkan saya mengalami beberapa pengalaman di beberapa tempat. Saya melihat tempat itu berubah dengan cara yang tanda petik ya. Kalau saya bilang spektakuler ya bolehlah karena itu perbuatan tangan manusia rekayasa. Dan itu menjadi sebuah daya tarik. Sekalipun
punya daya tarik, tidak mudah dijangkau. Kenapa tidak mudah dijangkau? Karena terlalu mahal harganya untuk menjangkau itu. Namun sekalipun mahal tapi masih saja banyak yang datang ke tempat itu. Karena ada daya tarik. Dalam pemahaman teologi saya, waktu saya belajar, ada satu statement yang diberikan dosen saya, Ton. Kalau kamu ingin menyampaikan berita Tuhan, buatlah berita itu semenarik mungkin. Bagaimana menarik? Apakah bahasa kita? No. Karena bahasa itu bertingkat-tingkat. Anda baik, orang lain lebih baik. Yang baik itu adalah firman-Nya. Tetapi dia bilang, bukan hanya cukup bisa membuat firman itu punya daya tarik. Tapi buatlah semudah mungkin orang ngalam firman itu. Dan itu Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi pada kenyataan di dalam kehidupan ini, kalau yang punya daya tarik sekalipun sulit dicapai, orang masih mau ke sana. Nah ini dia sesuatu yang menarik buat kita bahas malam ini. Di Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Kita satu ayat saja, ini cerita tentang penabur. Kalau Bapak Ibu tentang akhir zaman penabur, ini ada satu perumpamaan tentang penabur. Seorang penabur, maksudnya apa? Kata penabur ini berarti berbicara benih yang seharusnya bertumbuh. Kalau saja itu kita katakan benihnya adalah uang, kalau dia bertumbuh uang pasti menarik juga kan? Ya Pak ya? Kalau itu kasih, kita tabur, dia kalau menuai kasih pasti juga menarik. Kalau kita bicara yang baik-baik saja. Karena ini perumpamaan. Kata perumpamaan itu adalah Tuhan menjadikan suatu bahasa mendidik kita untuk mengerti maksud Tuhan sesungguhnya atas diri Anda dan saya. Nah ketika saya masuk kepada satu ayat, ada satu yang saya ambil daripada 4 tingkatan yang saya katakan, ada 4 tingkatan penaburan. 1, 2, 3 tidak perlu kita bahas karena itu negatif. Tapi itu juga unsurnya pengajaran. Ya baik dalam pengajaran. Ada satu ayat ini yang saya jadikan suatu perenungan buat Anda dan saya. Di ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, berarti ini kan kelanjutan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, perhatikan dengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini bicara 2 hal. Pertama adalah benih, itu firman itu sendiri. Kedua bicara tempat, itu hati. Lalu yang ketiga itu bicara nilai. Bukankah kita semua seringkali ingin menghasilkan sebuah nilai yang terbaik buat orang lain. Tapi kalau buat diri sendiri kayaknya kurang. Maksudnya apa? Coba lihat aja pakai baju. Sesungguhnya kita pakai baju untuk siapa sih? Buat nutupin diri. Cukup aja, yang kain tutup aja kan sudah cukup. Nggak kelihatan toh? Ya Pak ya? Oh karena dingin. Ya dingin pakai aja jaket lah. Tapi terkadang dibuat segitu rupa, udah rapi gitu ya. Satu hari saya jadi kurang enak gitu. Bukan kurang enak hati, kurang enak di mata gitu. Udah rapi semuanya, saya lihat tiba-tiba ada sobekan yang enggak enak dilihat. Udah tahu sobekan, duduknya dibuat penampakan yang sangat amat harus doa puasa. Paham Anda? Terus pertanyaan saya, buat apa itu? Rupanya juga merupakan bagian strategi untuk daya tarik. Untuk orang lain. Kita berusaha mau menciptakan sebuah nilai tanpa kita memperhitungkan nilai itu benar atau tidak. Tetapi seringkali kita cuma mau membuat sebuah nilai, kalau orang bisa saya tarik, lihat walaupun menghalalkan segala cara dan mengurangi nilai norma kehidupan, bahkan sedikit menurunkan degradasi moral kehidupan. Hari-hari ini kita jumpai. Pak Bu, kalau saya sedang berbicara ini, saya kadang-kadang suka khawatir.
di zaman modern ini karena masih banyak orang yang suka seperti itu. Ini salah satu contoh saja Pak Bu, kita pengen seperti itu. Baru-baru ini kita juga dikagetkan dengan kemeja yang seharga 16 juta. Anak saya bilang, "Pak, kan bisa saja dikasih." Iya, saya juga pernah dikasih. Saya nggak tahu berapa harganya. Untung saya tidak pakai, saya bilang. Waktu saya dikasih, badan saya masih besar. Ya, jadi mereknya sih lumayan juga. Tapi ketika sekarang karena pandemi kita banyak exercise gitu, turun saya sampai 14 kilo, semua baju lama yang punya nilai harga nggak cocok lagi. Saya nggak tahu di mana, saya kasihin orang saja. Begitu saya pelototin mereknya lumayan. Pertanyaannya untuk apa? Tapi kita hanya rasakan kepuasan aja toh. Punya daya tarik gitu. Tetapi kita tahu bahwa pandemi datang itu menjadi satu media menampi kita, menyadarkan kita. Saya bilang sama keluarga saya, kalau pandemi ini belum menyadarkan kita, saya tidak tahu dengan apa lagi kita bisa sadar. Bukankah pandemi datang buat kita sebagian orang tersentak sejenak? Sisi negatifnya membuat semua shutdown. Tapi sisi positifnya banyak kita dapatkan. Salah satu kebersihan. Walaupun sekarang ini di banyak tempat sudah tidak sediakan lagi hand sanitizer atau wastafel. Tapi kita udah kebiasaan bawa sendiri cuci tangan, mau makan cuci tangan. Ada yang tanya saya masih bawa begituan, emang kenapa? Sampai Yesus datang 2 kali saya tetap bawa. Ya kan, kita pakai masker. Emang masih takut virus? Bukan takut virus. Saya takut bau mulut gitu aja udah. Ya kan gitu loh gitu ya. Tapi gak apa-apa saya bilang. Memang di beberapa tempat ya dibebaskan pakai masker. Saya bilang saya tidak mempersoalkan pakai masker atau tidak pakai masker. Tapi saya bicara tentang kesehatan luar bagus juga. Kata Pak Luhut, setelah dia pakai masker dia bilang dia tidur tidak mimisan lagi. Bangun tidur gak mimisan lagi. Dia bilang. Kenapa? Agak seger dia bilang. Jadi ada bagusnya juga. Bagaimana dengan ibadah kalian pakai masker atau tidak? Di atas bebas. Mereka tidak dilarang. Mau pakai masker tidak pakai masker. Cuman bagaimana? Ya saya pikir bagus pakai masker lah. Betul enggak? Ada yang bilang, saya nggak sanggup Pak nafasnya. Ya sekali-kali buka bolehlah. Untuk bernafas sebentar. Ya kan? Tapi ya ada masalah saya bilang. Ya, saya tidak mengharamkan dan tidak menghalalkan. Tetapi saya katakan belajar dari pandemi ini ada hal yang baik yang kita terima kan. Itulah bagian daripada itu. Lalu apa sih isu malam ini yang pastor mau sampaikan? Ya saya mau sampaikan adalah bicara tentang apa? Hati menjadi tempat di mana menghasilkan sebuah nilai. Kalau saja Bapak Ibu datang ke gereja dan berjam-jam. Saya lagi pikir mau pengen gundulkan lagi rambut saya. Zaman saya punya rambut masih lebih bagus dari ini tentunya. Itu untuk ngeberesin rambut ini perlu waktu yang cukup. Apalagi waktu zamannya masih muda, yang masih remaja, aduh. Itu tidur saja ini untuk rambut ini satu aja. Supaya apa? Dilihat keren. Iya keren. Absalom rambutnya keren. Mati karena rambut juga. Maaf ya buat anda yang suka jaga rambut. Tapi saya pikir sekarang dengan rambut begini enak, mandi saya nggak perlu pusing-pusing banget. Basah, lap, keluar, cek, sudah bisa pakai baju jalan. Tapi ada yang berjam-jam di kaca. Saya nggak ngomongin jemaat Tuhan, saya lagi ngomongin sana orang Singapura. Ya, lipstik kiri dan kanan. Habis itu pakai masker, siapa yang saya mau lihat? Bibir kamu udah lipstik yang mahal, udah merah, marron, udah gitu pakai masker. Ya siapa yang lihat saya bilang. Begitu buka ada di sini pula. Boleh kasih tahu kiri kanannya? Kayaknya pastor lagi ngomong kita tuh. Enggak, saya nggak ngomong Anda. Jadi nggak salah sih kalau kita mau dandan dengan waktu yang cukup lama nggak salah. Saya nggak haramkan nggak.
Namun kalau kita sudah bisa mempersiapkan diri kita sedemikian rupa menarik. Tapi ada bagian tempat yang penting, yaitu hatimu menjadi tamannya Tuhan. Tamannya Tuhan itu penting. Waktu kami berada di satu negara, ya saya sebut saja Dubai. Waktu itu kalau salah Prapto ikut ya di Dubai. Itu kami dibawa jalan. Jalannya dibuat dari keramik. Itu kita lewat satu jalan, tamannya indah. Itu bunga tulip mana ada sih ya Dubai ya, bunga tulip ya. Bunga tulip, bunga apa lagi, semua bunga indah-indah. Itu kami tanya, itu taman begitu indah, hebat ya Dubai. Ini sewa dari Belanda. Itu ditata begitu rapi, buat orang ke sana foto, rame. Anda ke Dubai mahal bayarnya. Tinggal hotelnya mahal. Tapi ke sana sekedar apa? Foto-foto di tamannya, taman bunga tulip. Terus ada yang ke Belanda juga ke taman bunga tulip. Bulan apa? Bulan April atau bulan Maret itu kan. Ke Jepang, sakura. Ya, ke Korea, mehua kali itu ya. Sama barangnya itu juga. Bayar harga mahal ke sana sekedar foto. Terus kemarin saya kesempatan ke satu tempat hotel, namanya Hotel Sultan. Nggak usah sebut harganya. Kenapa kok banyak orang ke situ, tinggal di situ? Ya sekedar foto-foto di taman bunga, itu buatan tangan manusia. Tinggal ditanam-tanam, dibikin indah-indah. Saya jalan, apa hebatnya? Kadang-kadang hati saya bisa nangis gitu. Kok terhadap tempat ini kita mempunyai care, kepedulian, kesukaan, daya tarik yang kuat. Tapi terhadap Tuhan kita kurang, itu aja. Kenapa saya pendeta berani berkata seperti itu? Satu masa saya pernah ditegur Tuhan. Kali waktu tahun berapa saya lupa, kami ada konser. Teman-teman kita, waktu Glenn masih ada Frankie segala macam, kita bikin konser di Istora Senayan, Istora. Itu ditata begitu rapi, waktu latihan gelar bersih itu saya lihat. Begitu mereka mau buang, saya bilang, wis, ini benar-benar kayak sorga. Taman Tuhan, sorga. Tiba-tiba saya dengar suara bilang, hati-hati, jangan kamu kagumi. Tadi kan bilang, ku kagumi, jangan kamu kagumi buatanmu. Dan tidak bisa membandingkan aku dari sorga. Dan aku bertelut di situ. Aku bilang sama teman-teman, nanti kalau kalian konser, saya bilang, hati tuning kepada Tuhan. Oke, nggak apa-apa, ini semua penataan hanya sebagai ilustrasi. Tapi jangan jadikan itu seakan-akan sudah di sorga. Bahaya Bapak Ibu. Dan malam ini nasihat Tuhan buat kita apa? Bangun taman Tuhan. Di mana? Bukan di tempat. Walaupun kita pernah juga sekali waktu Tuhan izinkan kita menari di taman Tuhan. Kita ilustrasikan, kita buat seakan-akan kita menari di tengah-tengah itu. Tapi yang jadi persoalan kalau kita, hati kita melekat kepada itu. Kan kita memberhalakan loh. Dan ini pengajaran buat Anda dan saya. Kalau saja ini kurang nyaman didengar, jadikanlah ini sebuah berita aja. Tapi ini kebenaran. Tapi terhadap semua itu saya tidak mengatakan itu haram. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita akan bikin lebih indah. Tapi yang lebih daripada itu, tatalah hatimu sebagai tempat kediaman Tuhan. Maka dikatakan bahwa tanah yang baik, jadikan hatimu adalah tanah yang baik. Supaya firman Tuhan itu bertumbuh. Dan bunga-bunga yang indah ada di dalamnya. Itu yang luar biasa. Karena itu Salomo berkata begini. Jaga hati kamu. Mengapa hati kita perlu dijaga? Kan itu dikatakan di Amsal 4 ayat 23 kan. Jaga hati kamu. Mengapa dijaga? Karena dari sanalah akan memancarkan kehidupanmu.
Kan jauh lebih baik sesuatu yang dari hati yang dipancarkan keluar daripada rambut yang dikepang-kepang. Kata Alkitab loh ya, rambut yang dikepang-kepang loh ya. Dengan segala atribut aksesoris yang di tangan. Saudara-saudara. Bukankah kita harus begini semua? Kan aneh kan, betul enggak? Jadi sini, kata Alkitab, tamannya Tuhan. Bagaimana kita bisa membuat hati kita menjadi, bukan seperti, menjadi taman Tuhan. Kalau tahu kata seperti itu berarti duplikasi. Ya. Tetapi kalau menjadi berarti itulah memang kehendak Tuhan. Ya kita lihat, firman Tuhan berkata, di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 10 berkata begini. Kalau tadi di Lukas pasal 8 ayat 15 berkata, benih yang jatuh di tanah yang baik itu di hati, itu firman Tuhan, dia akan bertumbuh, ya, mengeluarkan buah, mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan nilai yang paling hakiki, bukan keindahan mata, tetapi keilahian yang bisa mengubah seluruh tatanan kehidupan. Nah ini dia di Ibrani yang pasal ke-8 ayat 10. Maka inilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sama-sama katakan apa? Amin. Di mana Allah hadir? Seringkali mari kita undang kehadiran Tuhan. Pakai apa kamu ngundang? Seakan Tuhan masih jauh sekali. Kadang-kadang kita pendeta juga latah. Saya sudah rasakan Tuhan hadir di sini. Ya itu rasa kamu. Ya secara subjektif bolehlah, nggak salah. Tetapi Alkitab saya mengatakan dia akan hadir menjadi Allah kita di mana? Di dalam hatimu. Coba kasih tahu kiri kamu, di dalam hatimu Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir dalam hati kita, dia akan mengubah seluruh sikap perilaku kehidupan kita. Pak Bu, kita jalan saja orang bisa merasakan Tuhan. Coba lihat Alkitab. Rasul Petrus, Rasul Paulus. Bahkan Alkitab sapu tangannya Petrus saja, pegang orang aja bisa sembuh. Karena inilah energi yang dipancarkan dari hati. Ada yang mengatakan saya punya hati Tuhan, is okay. Tapi mulut kamu itu loh, tidak mencerminkan kamu anak Tuhan. Ya, omongan kamu tuh loh, entah A, entah B. Entah di Jawa, entah di DKI. Nah, maksudnya apa Pak ngomong begitu? Ya nggak tahu lah, saya main ngomong aja sih. Ya kan? Gampang saja kita untuk merekayasa sebuah situasi sesuka mulutnya aja. Tapi sebicotok itu sesuka hati kamu. Karena apa yang keluar dari mulut itu dari hati kamu. Memang dasarnya hatinya sudah kotor. Dengan dihiasin bagaimanapun tetaplah sikap dan perbuatan itu kotor. Nah itulah sebabnya Alkitab katakan, ya Alkitab katakan apa? Bahwa nanti Tuhan akan menuliskan firman-Nya ke dalam hati. Pak Bu, firman Tuhan yang ditulis oleh kitab Ibrani sebenarnya mengutip daripada perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel setelah runtuhnya kerajaan Israel. Ya Israel dan Yehuda. Sehingga Yeremia satu masa Tuhan izinkan untuk menulis ini firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 31 dikatakan, beritahukan kepada bangsa Israel, jangan lagi mimpi membangun kembali bait Allah. Memang kita tahu sampai hari ini Alkitab mencatat bahwa akan dibaik kembali. Itu kan semua kemauan manusia. Bukan kehendak Tuhan itu sebenarnya. Kalau kita mau memahami firman Tuhan. Adanya kerajaan Israel yang pertama kali pun juga bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak manusia. Tuhan izinkan. Ayo urapilah Saul itu.
Tapi kenapa Alkitab katakan bahwa itu bukan karena Tuhan punya rencana. Hanya rencana manusia. Sehingga berdirilah kerajaan itu. Dan Alkitab katakan bila mana kalau Daud dan keturunannya tetap setia kepada firman Tuhan, maka apa yang dibangun itu akan menjadi simbol kerajaan Allah, menarik bangsa-bangsa untuk berbalik kepada Dia. Betul. Tapi kenyataannya keturunan Daud pada generasi berikutnya, turunan Salomo dan keturunannya tidak bisa menjalankan perintah firman Tuhan. Maka kerajaannya hancur dan bait Allah pun runtuh. Lalu kan semua rindu dibangun kembali bait Allah. Pada masa itu bait Allah pertama hilang. Dia mau dibangun kembali bait Allah yang kedua. Walaupun Tuhan izinkan keinginan mereka melalui Nehemia, Estra. Akhirnya memang dibangun kembali dengan bertati-tati. Memunculkan sebuah simbol lalu agak disempurnakan oleh Herodes pada akhirnya. Ya. Dan itu yang membuat daya tarik. Menjadi kekaguman bangsa Israel dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Kalau kita simak sedikit meminjam catatan akhir zaman di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat pertama dan yang kedua. Dan murid-murid Kristus berkata kepada gurunya, "Guru, betapa indahnya bait Allah ini." Karena itu dibangun oleh Herodes, karena Herodes mau menarik hati orang Yahudi supaya senang sama dia. Dia buatkan bait Allah yang kedua itu. Ya, dibongkar dulu yang dibangun oleh zaman Nehemia itu, dibuat sedemikian rupa pada masa transisi kepada masuk ke Masehi itu. Itu indah sekali. Tapi apa kata Tuhan kalau Anda lihat di situ? Ya berkata para mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Tapi kalau hari ini kita membangun gereja yang indah dan sebagainya, tidak mengacu kepada bait Allah. Ini mengacu kepada kebutuhan kita aja. Di zaman modern dengan berbagai fasilitas is oke, tapi jangan jadikan itu sebagai tempat, seakan-akan tempat itu yang menarik Tuhan datang. Salah Pak Bu. Yang membuat Tuhan hadir dalam kehidupan kita itu di mana? Ku berikan hatiku. Itu penting. Karena Alkitab katakan, bila mana firman Tuhan itu tertulis di dalam hatimu. Seperti waktu Daud membawa tabut Allah masuk ke bait Allah. Yang tadinya dititipkan di luar sana. Daud lagi, Salomo. Ya. Waktu Salomo meminta kepada mereka membawa masuk ke bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu. Sebelum diruntuh itu. Sudah dibangun kembali oleh Salomo. Dari kemah-kemah tadi itu dibangun oleh Salomo, bait Allah yang paling megah itu. Lalu tabut itu dibawa masuk. Dan Alkitab bilang apa? Allah hadir di bait Allah itu. Dan itu sebuah simbol penyembahan di perjanjian lama. Simbol di dalam perjanjian baru penyembahan tidak seperti itu Pak Bu. Kalau toh kita seringkali taruh itu tabut, ya simbol saja. Jangan coba-coba Anda nyembah di situ. Ya kalau mau nyembah Anda dosa, ya enggak lah. Kalau enggak usah bicara dosa. Tapi ya saya sebagai hamba Tuhan mengajar enggak perlulah. Karena saat ini ada satu kebenaran yang kita pegang. Penyembahan Tuhan bukan bicara ruang dan waktu. Karena Allah kita tidak hidup dalam ruang dan waktu. Toh pada satu masa kita juga tidak ada di dalam ruang dan waktu. Kalau Anda ada dalam ruang dan waktu, maka Anda akan lihat perbedaannya begitu cepat sekali. Ya, 10 tahun lalu Anda lihat foto saya dengan sekarang sudah berbeda. 10 tahun lalu rambut saya masih utuh. Sekarang sudah gundul. Ngomong aja berani, nggak boleh malu-malu kan. Agak beda ya. Dulu ya saya masih bisa buka Coca-Cola dengan gigi terbuka. Bir terbuka. Sekarang jangankan pakai mulut. Baru minum 1 gelas aja langsung ngilu tuh giginya. Istri saya bilang, "Lau loh." Ya, kita masih hidup dalam waktu. Jangan pikir, wah saya ganteng, saya cantik. Iya, Anda masih hidup dalam waktu. Satu ketika Anda akan berubah jadi keriput. Maka itu nikmati hidup ini dan ucapan syukur, jangan diubah.
Ya, hidungnya kurang mancung, diubah mancung. Akhirnya apa? Karena yang diubah itu kan benda mati yang dimasukkan. Sedangkan tubuhnya kan hidup. Lama-lama akan terjadi pergeseran. Ya, bukannya lurus mengsong ke kiri. Akhirnya melanggar firman Tuhan. Jangan nyimpang kiri dan kanan, tapi hidungnya ke kiri terus. Ya teman kita, kiri-kiri. Saya nggak singgung dia. Sekali-kali kanan-kanan terus gitu. Ya, jadi kesimpulannya apa Pak Bu? Kesimpulannya adalah izinkan hatimu itu menulis firman Tuhan. Nah maka itu caranya gimana? Kalau kita baca tadi, ku taruh perjanjianku, akal budimu. Dan itu yang ditulis di dalam perjanjian lama, kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 sama itu. Lalu kita coba lihat ya, kalau bisa dibuka tolong. Nah itu dikatakan. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini sama kan? Sebenarnya ini adalah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Jangan harap lagi. Dan itu dijawab oleh Tuhan Yesus pada waktu di pengajaran di Bait Allah itu akan diruntuhkan. Nah, di masa kita, di hidup dalam masa kasih karunia, Tuhan akan membangun kediamannya di hati kita. Maka jadilah tanah yang baik. Tanah yang baik tadi apa? Benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah hati manusia. Tanah yang benih itu bisa jatuh ke tanah itu kalau kita menggunakan metodologinya dari Ibrani, yaitu apa? Ku taruh di dalam akal budi. Kalau bicara akal budi itu apa? Dibaca. Akal budi itu alat kerjanya untuk menelaah. Sehingga kita kalau lihat di dalam kitab Mazmur ya, 34. Tidak salah 34. Ini bagus nih. Jadi saya sudah mulai mau mendarat, jadi saya membuka pemahaman supaya Bapak Ibu dapat menangkap sesuatu. Mazmur 34 ayat 9 berkata seperti ini. Dibilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bagaimana dilindungi Tuhan? Kita biasa doa aja, Tuhan pakari saya dengan malaikat surgawi. Oke, saya setuju. Tetapi kalau tidak memiliki otoritas, kalau Allah diam di dalam kita, ajudan kamu bukan 7, lebih banyak. Tidak usah pakai senjata Glock 17. Tapi senjatanya adalah senjata ilahi. Ngerti ya maksud saya? Saya pinjam yang lagi modern sekarang inilah. Ya. Jadi kalau Allah di dalam baiknya, Allah bisa menata seluruh lingkungan di mana dia ada. Gak perlu kita risaukan sebenarnya. Yang kita jaga hati kita, adakah Allah di dalamnya? Maka Alkitab katakan, ujilah dirimu. Apakah ada Kristus di dalammu? Paulus pernah berkata seperti itu di dalam kitab Korintus itu. Uji, apakah kamu memiliki iman sehingga Kristus ada di dalam dirimu? Itu perlu ditampi itu Pak Bu. Maka di situ dikatakan kecaplah firman Tuhan. Minta kita kecap dulu. Apa itu kata kecap? Ya, pertama itu dikunyah. Kata kecap itu dikunyah. Kata kunyah itu apa? Dibaca. Memang hari-hari ini sudah kurang orang bawa model barang begini. Nggak apa-apa. Jadi bukan lagi kitab suci tapi mungkin gadget suci. Walaupun campuran di dalamnya banyak hal yang tak suci juga. Tapi kalau kita masih boleh membaca Alkitab, ayo renungkan firman Tuhan. Jadi baca. Kata baca itu artinya menaruhkan ke akal budi, itu berarti baca. Artinya apa? Kata kunyah itu baca. Tapi nggak cukup dibaca, harus dilihat. Kalau kita lihat, kita masuk kata dicerna. Kunyah dan cerna. Kata cerna itu dilihat. Kata dilihat itu apa? Dipikirkan, direnungkan.
Kalau kita kesukaannya membaca kita bukan sekedar baca koran, seperti baca berita yang sekarang masih menjadi headline di TV semua, di semua media. Oh, tentang pelecehan sana sini, nggak tahu di mana lecehnya, saya juga nggak ngerti. Coba kita jadikan firman Tuhan itu sebagai bagian daripada hidupnya kita. Ya nggak usah selidiki tentang pelecehan, tapi kita selidiki tentang nasihat Tuhan, jauh lebih baik, bahagia buat kita. Daripada tiap hari Anda selidiki pelecehan-pelecehan, lama-lama kita mau melecehin orang dengan perkataan yang tidak baik. Halo? Kok jadi diam? Apakah pastor lagi singgung Anda? Tidak. Cuma nyindir sedikit aja kok. Jadi baca, direnungkan. Bagaimana cara kita membaca dan merenungkan? Alkitab mengajarkan kepada kita seperti kita memandang lilin di kegelapan itu menyala. Kalau Anda mengutip kepada Alkitab di 2 Petrus pasal pertama katakan, Anda bersyukur kepada firman Tuhan itu. Karena apa? Karena firman Tuhan yang ditulis ini bukan sekedar sebuah catatan sejarah. Walaupun memang ada unsur sejarah. Namun kita sadar bahwa setiap catatan itu memiliki nilai keilahiannya yang bekerja bukan di ruang dan waktu. Kalau hari ini pada tanggal 3 atau tanggal 4 September kita membaca tahun 2022. Firman Tuhan kita baca pada hari ini. Sesungguhnya roh yang sama 2000 tahun lalu tetap bekerja pada hari ini yang sama. Karena dia tidak ditentukan oleh waktu. Dia tidak berada di 2022. Tetapi dia berada di dalam rengkuhan kehidupan kita ini. Maka dikata merengku kehidupan. Kalau Anda mau menyembah Tuhan, nanti tanggal 8 kita kumpul di tempat ini. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Memang kita kerahkan semua para pelayan Tuhan sebagai ekspresi kita. Tapi bukan itu sebagai tempat kehadiran Tuhan. Tapi hati yang dipersiapkan untuk kita menjadikan umat yang menyembah Tuhan. Dari hidup kita inilah akan memancarkan keilahian Allah. Perkataan kita penuh otoritas. Pekerjaan kita penuh dengan kuasa. Sehingga apa yang kita kerjakan mendatangkan hasil. Banyak orang diberkati, nama Tuhan dipermuliakan.